Bergabung di Breaking News Kompas TV, Saudara, siang ini kami sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto dan juga tadi sempat terputus dengan Kang Asep Iwan Iryawan. Eh, Pak Dirmanto, saya akan ke Pak Dirman terlebih dulu. Ini akhirnya di Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur akan digelar pengadilannya. Sudah ada rencanakah Pak untuk pengamanannya melihat pengalaman kemarin cukup besar masa pendukungnya? Nah, apakah akan ada rencana pengamanan yang lebih ditingkatkan ketika nanti pengadilan akan dilakukan? Ya baik Mbak Kalis, kami sampaikan di sini bahwa tadi kami sudah koordinasi juga dengan Asbidum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dengan pola-pola pengamanan sidang. Beliau menyampaikan bahwa tolong untuk sidang nanti di backup pengamanannya secara penuh oleh Polda Jawa Timur. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada beliau bahwa Polda Jatim akan support penuhnya terkait dengan proses persidangan yang akan dilaksanakan. Ya mudah-mudahan harapan kita semua bisa menahan diri, semua bisa sabar ya di dalam melakukan upaya-upaya terhadap persidangan ini. Mudah-mudahan dengan pola-pola pengamanan insya Allah nanti akan kita laksanakan nanti semuanya akan bisa berjalan dengan lancar dan aman harapan kita Mbak Kali. Oke, aman dan tentunya untuk korban juga ya Pak bisa menjalani sidang ini dengan baik. Pak Dirmanto, saya ke Kang Asep terlebih dulu. Kang Asep, ini akhirnya kan di Surabaya digelar persidangannya dengan lokasi yang seharusnya lebih netral untuk semuanya, termasuk untuk korban. Nantinya menurut Kang Asep apakah sidangnya akan dilakukan lebih baik dilakukan secara terbuka atau tertutup? Ya, jadi gini, ini kan persidangannya sekali lagi sesuai 85 karena keadaan tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan, keadaan tidak aman. Kita bersyukur dan terima kasih kepada pihak kepolisian, kepada kejaksaan, dan mudah-mudahan pengadilan nanti membuka. Nah ini karena kesidangnya kesusilaan, sekali lagi, kalau nanti dakwaannya kesusilaan, sidangnya tertutup. Oke. Ya, nah, tidak boleh terbuka kalau kesusilaan, sekali lagi itu adalah prinsip. Sidang akan dibuka, tapi nanti persidangannya tertutup. Namun putusan pasti ada sifat terbuka, gitu kan. Kalau nanti pasalnya menggunakan pasal kesusilaan, tapi kalau bukan pasal kesusilaan ya prinsipnya sidang harus terbuka. Tapi ini tadi pasalnya ada beberapa yang disebutkan. Yang paling tepat untuk kasus ini menurut Kang Asep yang Karena kejadiannya berulang-ulang, tadi kalau tidak salah saya dengar Komisi Pers, pasal 285 itu pasal perkosaan, pasal kesusilaan, pasal ya ancaman kekerasan dia melakukan sesuatu itu ya, dan itu berkali-kali kan dilakukannya. Jadi memang hal ini ada sensitif, sensitif dalam arti memang ini tidak boleh untuk publik diketahui, tapi akan publik akan mengetahui nanti dari putusan sifatnya terbuka. Tapi saya kira nanti juga kan bisa walaupun tertutup dan nanti juga pasti orang-orang jadi tahu juga kejadiannya. Jadi tidak khawatir, tidak ada imparsialitas atau totalitas pengadilan. Saya percaya deh bahwa itu juga nanti publik punya hak untuk mengetahui. Tapi kalau kesusilaan sekali sidangnya harus tertutup. Oke, sidang tertutup dan tadi juga kepolisian sudah memastikan bahwa pengamanan akan ditingkatkan untuk menjaga pengadilan ini. Pak Dirmanto, kemarin juga beberapa orang sempat ditahan, diamankan karena dianggap menghalang-halangi untuk penangkapan tersangka kemarin. Mengonfirmasi ada tersangka baru ya Pak untuk kasus tersebut? Ya Mbak Kalis, jadi kami kemarin kan sudah memilah-milah sana ya, mana yang simpatisan, mana yang santri. Dari pilah-pilah itu ternyata kita temukan 320 orang ya, yang merupakan simpatisan. Kita sudah periksa di sana. Kemudian ditambah lagi satu, kemarin kan kita berhasil menangkap atas nama DD. DD ini kan yang hari Minggu lalu menghalang-halangi anggota tim penyidik itu dalam menangkap MSA di Jalan Raya Jombang. Sehingga kita kemarin tangkap, kita amankan, dan sudah kita tetapkan tersangka. Tersangka sekarang seluruhnya yang ada di Polres Jombang sekitar 5 orang. Kemudian terhadap tersangka lain, 320 lainnya yang bukan merupakan tersangka, itu merupakan saksi daripada kejadian yang ada di wilayah Jombang kemarin. Demikian mungkin Mbak. Berarti 5 orang ini saat ini masih ditahan di Polres Jombang ya Pak? Betul, jadi 5 orang ini sudah ditahan di Polres Jombang. Oke, 5 orang ini termasuk di dalam dari 320 orang yang ditangkap kemarin? Ya salah satunya ada di situ Mbak. Oke, 320 orang ini Pak, berarti ada juga 5 orang tersangka yang sudah ditahan. Ini adalah
murid di pesantren Sidikiyah kah atau masyarakat sekitar? Jadi ini kalau kita kategorikan bisa dibilang ini simpatisan ya. Simpatisan itu macam-macam kategori. Demikian, Mbak. Simpatisan itu berarti bukan anggota pesantren atau anggota pesantren, Pak? Jadi bisa kita kategorikan di situ bahwa yang bersangkutan mempunyai empati ya terhadap kasus ini, sehingga yang bersangkutan berkumpul di sana untuk melakukan upaya-upaya yang dikira oleh mereka itu bisa menyelesaikan masalah. Ternyata tidak menyelesaikan masalah dengan kehadiran mereka itu di sana. Ya malah masalahnya tambah melebar kan gitu. Demikian, Mbak. Barang bukti yang diamankan apa saja, Pak, dari sana? Barang bukti yang diamankan kemarin di sana ada beberapa barang-barang yang menjadi hal-hal yang menyebabkan kita untuk sulit untuk masuk ke sana ya. Salah satunya di sana kan kemarin ada digembok ya. Jadi waktu kita mau masuk itu masyarakat atau simpatisan itu melakukan doa atau zikir di pintu masuk. Kita kasih kesempatan 1 jam untuk berzikir, ternyata tidak bisa kita himbau untuk minggir atau memberi kesempatan kita untuk masuk. Itulah ada beberapa barang, salah satunya gembok yang ada di itu kita jadikan barang bukti untuk proses penyidikan berikut. Oke, senjata tajam tidak ditemukan ya, Pak, berarti? Waktu itu tidak ada, Mbak, senjata tajam, alhamdulillah tidak ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Dirmanto. Saya ke Kang Asep lagi. Kang Asep, ini kan sebenarnya ada kasus lain yang juga menempel bahwa sudah jadi tersangka di 2020 DPO, tapi baru menyerahkan diri di 2022. Ini sebenarnya bisa dikasuskankah atau harus dikasuskankah, Kang Asep? Ya, yang pertama memang kasusnya kan kekerasan seksual tadi ya, diantaranya pasal 285. Memang itu harus diproses pasal itu gitu kan. Nah kalau yang bersangkutan kemudian melakukan tindak pidana lain, misalkan ya itu juga bisa diproses. Kenapa tidak gitu? Apalagi juga melibatkan orang-orang lain yang tadi Pak Kabid Humas tadi, ya ada simpatisan ya, juga itu harus diproses karena itu perbuatan melawan hukum. Ya karena jangan sampai mereka menginjak-injak marwah penegakan hukum. Kalau mereka sudah berani melawan aparat penegak hukum, ya apalagi kekerasan tindak pidananya asal kekerasan seksual, ya nanti akan diulang oleh para pengikut lainnya. Jadi sekali lagi tidak hanya hanya kekerasan seksualnya. Kalau misalkan sekarang penyidik menemukan tindak pidana lain, tidak menutup kemungkinan kalau penyidik memberkas dengan perkara lain, gitu kan. Tapi yang jelas kalau yang P21 kan untuk kekerasan seksual sudah dilimpahkan P21. Baik. Kalau ada perkara lain saya kira Pak Kabid Humas lebih tahu dari saya. Oke. Berarti kita nantikan apakah akan ada kasus lain di sini. Terima kasih Kang Asep sudah bergabung di Breaking News. Begitu juga dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto sudah berbagi informasi siang ini. Sehat selalu Kang Asep dan Pak Dirmanto. Terima kasih Mbak Grace. Ya, sehat selalu. Dan saudara, tersangka kekerasan seksual terhadap santri sudah ditahan di Rutan Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi juga sudah disebutkan bahwa pengadilan nantinya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kita jeda sejenak saudara. Breaking News Kompas TV segera kembali.